Masih ada enggak di buku itu kira-kira istilahnya di ITI, PKI, apa itu kira-kira masih ada enggak di tulisan? Ya, artinya apa? Itu semuanya hadir di dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin menutupi, maka mungkin Anda berhasil, tapi tetap akan dibuka oleh generasi yang lain. Bahwa kalaulah ada orang kemudian ingin menutupi kejahatan yang jahat, kemudian sejarah mengatakan jahat, kamu tutup-tutupi, maka tetap akan dibuka oleh sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون. Saudaraku semuanya, para warga masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya keluarga besar Jamaah Masjid Al-Akbar, berbahagia yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ahli Al-Quran Al-Karim yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah, alhamdulillah wa syukurulillah, alhamdulillah wa syukurulillah, dengan kehidupan yang Allah berikan ini dengan penuh insyaallah keyakinan, keimanan, keislaman, sehat jasmani dan rohani, semangat terus untuk menghadirkan kebaikan, kemuliaan, ngaji dan bersama masyarakat. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah berkenan untuk menambah kehidupan kita, umur kita, keberkahan kita, dan panjang umur dalam ketaatan, selamat, sehat insyaallah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim. Nastalhimu min ayatillahi azza wa jalla. Kita mengambil ilham atau inspirasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surah An-Nisa ayat yang ke-131 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة
وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau di HP-nya ada Al-Qur'an lalu ada terjemahannya, dilihat aja terjemahan yang dekat di situ apa yang ada. Dan terjemahan tentu bukan tafsir, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit dan bumi dan isinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik itu ketika diumpamakan di dunia, ini milik saya, rumah, tanah, berarti artinya bersertifikat ya, kemudian jadi tidak disengketakan, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan milik makhluknya, karena makhluknya adalah bagian dari yang ada di dalam langit dan bumi. Ya, ada di dalam langit, termasuk manusia dengan seluruh kedikdayaannya, dengan seluruh konsepnya, maka dia adalah apa yang ada di dalam langit dan bumi. Yang di dalam bumi ya tambang-tambang itu, maka masuk di situ. Nah, di langit ada benda-benda atas, benda-benda langit, maka itu juga masuk. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard,
Setelah ada pengumuman deskripsi milik Allah semuanya, Bapak Ibu, apa yang diwasiatkan? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan, telah perintahkan kepada manusia, khalayak, utul kitab, yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya kitab? Kitab maknai dengan seluruh maknanya. Kitab punya buku, ya, punya Alkitab, ya, punya ilmu, ya. Orang yang mempunyai kitab, karena kitab itu makna dasarnya adalah tulisan. Makna dasarnya adalah al-majmu', kumpulan. Jadi kitab itu maknanya kumpulan. Kitab itu maknanya tulisan. Jadi tulisan yang dikumpulkan. Ya. Kita punya kitab. Ya, maka semua yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diwasiatin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang sebelum orang-orang sekarang ini. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Sebelum kita adalah generasi sebelum kita, generasi sebelumnya, generasi sebelumnya. Jadi silsilah yang paling hebat yang tidak terputus cuman mampu untuk mensilsilahkan manusia ini sampai Adam alaihissalatu wassalam. Ya, itu adalah yang hebat, yang masih jadi bisa itu seperti itu. Sehebat apapun untuk mengebinkan Adam tidak akan dapat. Bin siapa nggak ketemu, ya. Nah, itu saja tentu banyak silsilah yang terputus. Termasuk kita, silsilah zahirnya terputus meskipun silsilah maknawiyahnya nyambung ke Adam alaihissalam. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Tapi kita tidak mampu mensilsilahkan diri kita sampai Nabi Adam. Bisa tidak kira-kira? Apa Eko bin Fulan masih bisa? Bin Fulan masih bisa. Mungkin yang binnya yang lagi sudah nggak bisa mungkin. Ya. Nah, jadi seperti itu. Secara zahir, jadi kita sebetulnya terputus. Tapi secara maknawi, ya kan, hakiki pasti akan nyampe kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau saya Ahmadi bin Abdurrahim bin Pojoyo bin apa itu namanya, beberapa 5 itu kita binkan, aneh-aneh juga gitu, karena nama sesuai dengan waktunya. Ya, ada Pojoyo Gembeng namanya kalau orang Jawa kan begitu. Nah, ini luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami wasiatkan, kami perintahkan kepada semua orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian dan juga kalian. Apa wasiatnya, perintahnya? Anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah. Karena yang punya adalah Allah dan kalian semuanya adalah bagian dari yang ada di alam ini, maka wasiatnya adalah disiplin, wasiatnya adalah tunduk. Jadi tidak ada yang kemudian ngembarin marang Allah Subhanahu wa taala, menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala, ngembari. Dalam bahasa tauhid, kalau ada yang ngembari itu adalah minal musyrikin, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada bagi Allah dari makhluknya yang ngembari, yang menyamai, tidak ada. Ya. Tentu ini pembahasan tauhid atau teologi. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwa ciptaan Allah tentu adalah Allah tidak seperti ciptaannya. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Ya. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan Allah, diberi perintah, diberi wasiat oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah karena milik, jadi kepemilikan alam semesta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa in takfuru, nah coba memaknai wa in takfuru gimana? Dan jika kalian kafir, kan begitu terjemahannya. Maknailah jika kalian kafir, maknai jika kalian tidak mau. Ya kan, artinya tidak mau untuk menerima wasiat itu, tidak mau untuk menerima deskripsi, jadi bahwa milik Allah lah langit dan bumi misalnya, tidak mau. Wa in takfuru, takfuru maknanya menutupi, makna dasarnya. Kafir itu orang yang menutupi kebenaran, meskipun hati kecilnya sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Wa in takfuru wa tamtani'u, dan kamu tidak mau untuk bertakwa, tidak mau jadi menerima penjabaran Allah Subhanahu wa taala, maka tetap enggak mempengaruhi apapun. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka tetap milik Allah lah langit dan bumi dan isinya. Coba orang-orang yang membangkang dan berseberangan dengan Allah, bukan sekarang aja, dari dulu sudah ada, tapi semuanya diabadikan di dalam sejarah. Dan ada yang tidak diabadikan di dalam sejarah. Dan kenapa orang-orang sebagian yang membangkang itu adalah diabadikan? Misalnya sebutlah kalau di Quran, ya kan, misalnya Fir'aun, ya kan, seperti itu. Atau sebutan umumnya orang-orang kafir misalnya. Ya kan ada itu semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Kalau misalnya wahai orang kafir, tentu itu umum. Tapi kalau sudah disebut nama, maka itu adalah spesifik, ya khusus. Jadi tidak ada manfaatnya pembangkangan itu, toh tetap yang eksis adalah bahwa langit dan bumi milik Allah. Gitu. Jamaah dimuliakan Allah. Jadi wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Bagaimana memaknai jadi kana Allahu ghaniyan hamida? Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jadi dikaitkan dengan makna ayat dan siyaqul kalam, apa maknanya? Memang Allah butuh sama lo? Kagak, gitu kira-kira begitu. Lo mau taat, mau kafir, mau apa, Allah tidak terpengaruh dengan semuanya itu maknanya. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Diulang. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Tetap milik Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi, dan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi sandaran. Jadi tidak ada yang lainnya. Karena kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala, adakah jadi makhluk Allah yang mengaku menjadi Tuhan? Ada enggak? Dari waktu ke waktu yang mengaku menjadi Tuhan ada secara eksplisit. Yang mengaku menjadi nabi secara eksplisit juga ada, secara nyata terang-terangan. Yang mengaku menjadi Tuhan secara implisit banyak sekali. Ketika jadi dia berlaku seakan-akan sebagai Tuhan, meskipun dia melakukan lisannya jadi tidak mengatakan itu, maka dia juga membandingin Allah Subhanahu wa taala. Gitu jamaah dimuliakan Allah. Maka terus jadi Allah maha kaya, maha terpuji, dan Allah cukup untuk menjadi sandaran, dan jadi kekuatan makhluknya jadi itu sama sekali tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh itu. Jadi ada misalnya sistem ilahiyah, ada sistem ijtimaiyah, sosialis namanya, ya kan? Jadi kalau ilahiyah itu teokrasi namanya kalau dalam jadi ilmu kepemerintahan kenegaraan. Itu negara teokrasi, negara ketuhanan misalnya. Indonesia ini juga negara ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, meskipun mungkin ketika ada jadi kehidupan atau negara yang mengakui Tuhan tapi prakteknya sekuler atau bahkan
jadi musyrik. Itu juga ada seperti itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh-jauh amat pokoknya dari ayat ini, coba dilihat. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Manusia ketika hidup ini sebetulnya adalah untuk mentadbir, diberi ini alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Terus huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, yang aku ciptakan ini untuk kamu. Kamu bukan untuk menjadi Tuhan. Kamu untuk mendayagunakan manfaatnya Jadi airnya kamu minum, ya kan, pohonnya kamu manfaatkan, kemudian bunganya dicium, ya kan, atau apa, kemudian indah. Tapi bukan kamu sebagai Tuhannya, enggak. Jadi nyambung dah urutannya ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia cuman pengguna. Ya, manusia adalah pengguna dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Makanya kemudian orang taat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi, sudah berlalu. Orang kafir mungkin kalau bahasa Quran la'anahullah, terkutuklah misalnya kalau bahasa Al-Quran, sudah selesai juga. Jadi begitu, tidak ada apapun kekuatan yang mempengaruhi alam ini, tidak ada. Meskipun nanti di era modern ini, dunia modern dan seterusnya, maka kalau ada kekuatan tidak baik kemudian mempengaruhi alam, percayalah di sana catatannya sudah ada, dan itu adalah min sunanil kaun, ya. Tapi bahwa alam ini pun juga akan tidak selesai hanya gara-gara kehebatan suatu kelompok, itu tidak akan. Coba baca misalnya di awal surat Al-Hijr, surat Al-Hijr surat 15, mungkin ayatnya yang keempat, ya kan. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada sebuah kebinasaan, sebuah kota, negeri atau apapun, kecuali dia mempunyai waktu yang sudah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ini normatif tekstualnya seperti itu. Ya, itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Kembali kepada ayat-ayat ini, bahwa di ayat yang berikutnya setelah diulang walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila iyyasha yudhhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Baca terjemahannya, cocokkan dalam kehidupan. Jika Allah berkehendak, maka Anda semuanya, kehidupan ini akan diadakan pergantian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya sadis sebetulnya kalau diterjemahkan, bahwa jika Allah berkehendak, wong semuanya miliknya, sorry ya, nah gitu, dilibas oleh Allah dan diganti dengan generasi yang lain. Memang setiap hari nggak ada pergantian apa? Setiap hari itu ada pergantian. Comot masukin kuburan, comot masukin kuburan, comot masukin kuburan, lahir baru. Lah ini kan pergantian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya sunnatul ihlak. Surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-17. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Berapa banyak generasi setelah Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah. Cukuplah Allah yang maha meliputi itu semuanya. Jamaah dimuliakan Allah, disebut setelah Nabi Nuh, badai dan banjir bandang menghabiskan semuanya kecuali yang ada di perahu, ya kan? Betul? Kecuali yang ada di perahu, begitu dan seterusnya. Dan kita kemudian ya, amat sangat cepat sekali mudah lupa.
Daripada nyari tempat duduk, Bapak nih di sini nih kosong nih, malah nggak berkerumun, nggak deket, ya luar biasa. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu. Ini kosong di sini, Pak Imam di sini nih Pak, malah nggak berdekatan, ya. Di sini saya ini nggak pakai masker karena tuh jaraknya bukan 1 meter nih, berapa nih? Iya, iya. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Ini bahasa Al-Qur'an, bahasa yang aplikatif, ya kan? Jadi orang mengembarin Allah Subhanahu wa taala dan orang merasa digdaya dikiranya di bawah jadi tangannya itu ada. Sorry ya, enggak sebetulnya. Iyasya yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Kalau istilah dalam pemerintahan reshuffle itu pergantian bukan? Iya itu kan pergantian, pergeseran. Coba kalau yang bergeser dan berganti itu adalah alam ini, apa yang akan terjadi? Sekarang ini mau gunungnya tak geser aja ini. Mungkin terjadi enggak itu? Ya mungkin aja. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Gunungnya katanya pada berterbangan kayak kapas, begitu kesana kemari. Misalnya diganti oleh Allah, dipindah oleh Allah. Kira-kira pengaruhnya luar biasa nggak dalam kehidupan? Oh luar biasa. Yang dipindah tahu-tahu tempat, katanya tanahnya goyang, ini nggak bisa, tanahnya labil. Maka orangnya yang tinggal di situ juga pada ketakutan kan kehidupan. Pergeseran itu setiap hari terjadi jamaah. Dan sekarang sedang dibicarakan oleh para ilmuwan bahwa jadi sangat dimungkinkan keluarnya matahari dari barat. Ya. Dan itu kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis sudah selesai. Salah satu tanda kiamat adalah keluarnya matahari dari barat. Tulu'us syamsi min maghribiha. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Pasti terjadi secara keimanan. Masalah waktu kapan tibanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi bahwa alam semesta pun menggiring kita jadi untuk memikirkan itu. Jadi itu para ilmuwan katanya rotasi dan perjalanan bumi itu per jamnya sudah 1000 sekian, jadi begitu. Dan itu bisa berubah dan kemudian jadi matahari terbit dari barat semuanya. Bukan beriman tapi penelitian ilmu pengetahuan. Tidak semua orang yang alim itu beriman karena memang hobinya meneliti, ya. Tapi ada orang yang beriman tidak bisa meneliti, jangan dimuliakan Allah, sebaliknya. Jadi tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, ya. Luar biasa kembali lagi, dan ini Al-Quran adalah mengilhami kehidupan kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iyasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Jika jadi Allah berkehendak maka mungkin bahasa sadisnya melibas semuanya dan diganti dengan yang lainnya. Padahal itu setiap saat sudah terjadi pergantian-pergantian. Dalam istilah era ada orde sebelum merdeka. Namanya jadi orde apa 45-an, kemudian apa 30-an, ada 20-an, Siti Nurbaya, dan itu dihadirkan tidak cukup membutuhkan waktu 5 menit jamaah. 1908 Allahu Akbar, Bung Tomo atau apa, 1911 berdirinya ormas-ormas seperti PUI, seperti ini. 1912 berdirinya Ormas Muhammadiyah. Dunia dalam kondisi perang dunia pertama 14 sampai 18, begitu kemudian 20-an, kan begitu kan, menghadir. Jadi masih seuplik jamaah dimuliakan Allah pengetahuan ini. Dikdaya apa sih, ya kan begitu ya. Lalu kemudian masuk 1926
apa terjadi, ada ormas juga berdiri 1928, kemudian ada apa Sumpah Pemuda, apa itu 8, kemudian 1931 apa, kemudian dan itu dunia luar biasa. Indonesia di dalam penjajahan dan pencengkeraman yang luar biasa kondisinya. Di penghujung jadi Belanda, kemudian nanti datanglah jadi Jepang, ya, kemudian apa persiapan BPUPKI, PPKI, panitia 9, ya kan, dan seterusnya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan dengan perjuangan yang luar biasa. 1900 bisa dihadirkan dalam waktu yang sekejap ini, apalagi misalnya apal sejarah dan tidak memanipulasi sejarah, ya kan, itu luar biasa. Dan apakah ketika sudah merdeka itu selesai? Sampai sekarang aja tidak selesai-selesai, ya kan. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian luar biasa berinteraksi dan berkehidupan, dan sejarah juga tidak jadi melupakan ketika jadi dibunyikanlah proklamasi, kemudian berikutnya ada yang mengerong-erong jadi kemerdekaan, kan ada juga mengganti kemerdekaan, ada juga. Kalau istilah sejarah, ya kan, masih ada enggak di buku itu kira-kira istilahnya, di ITI, PKI, apa itu kira-kira masih ada enggak di tulisan? Ya, artinya apa? Itu semuanya hadir di dalam kehidupan kita. Ya, dan nggak jauh-jauh amat, wong orangnya juga sebagian masih hidup, ya kan. Jadi dunia ini gampang banget untuk diulang kembali, itu gampang banget ingatkan kita. Yang penting jangan dipaksa untuk lupa aja. Ya, kalau dipaksa untuk lupa akhirnya takut kalau mau ingat, jamaah dimuliakan Allah. Makanya kalau ada orang merasa kepaksa, ya kan, itu apa? Hafalannya pada hilang semuanya. Jadi hilang semuanya, bengong begitu. Karena jadi kesadarannya itu adalah hilang. Ya, jadi iyasya yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Kalau di dalam kehidupan ini ada perbuatan-perbuatan yang sadis, maka yang menjadi saksi adalah sejarah. Kalau lah misalnya mau ditutup-tutupi, Anda bisa menutupi saat ini, tapi akan dibuka oleh generasi berikutnya juga. Tidak bisa, jamaah dimuliakan Allah. Tidak bisa itu. Ya, kalau ada orang mempunyai kebaikan, maka juga nggak bisa ditutup-tutupi. Kalau Anda ingin menutupi, maka mungkin Anda berhasil, tapi tetap akan dibuka oleh generasi yang lain. Nah, gitu. Saya tuh membaca berita hari-hari ini, lucu juga, tentang Timor Leste. Ya, itu lagi juga ramai juga itu. Jadi karena sudah sekian tahun, dan kemudian bagaimana, ternyata ada beberapa tulisan kemarin itu Ramos Horta, meskipun seakan-akan diktator, tapi ternyata Pak Harto itu ada baiknya. Gitu, luar biasa tuh. Itu tulisan loh, itu tulisan dan bisa dibaca oleh siapa saja. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa kalaulah ada orang kemudian ingin menutupi kejahatan yang jahat, kemudian sejarah mengatakan jahat, kamu tutup-tutupi, maka tetap akan dibuka oleh sejarah. Kalau ada orang ingin menutupi kebaikan orang, ya akan ditutupi rapat, maka sejarah pun juga akan membukanya. Setidak-tidaknya nanti Allah akan membuka semuanya. Tapi kan kalau Allah yang berupa buku itu kan nanti di akhirat. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat yang ke-14 dan 15. Atau di surat Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana. Ini surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 40 berapa? 49. Jamaah dimuliakan Allah. Maka Allah membuka sejarah, bahasa Jawanya cetho welo-welo gamblang, dan tidak ada yang bisa mengingkari, jemaah. Jadi kesadisan, kejahatan sebuah kelompok itu memang bisa ditutupi sesekali, tapi bahwa orang itu juga tahu, oh lo lagi nutup-nutupi, ya itu tahu, jamaah dimuliakan Allah. Saksi sejarah ada. Kebaikan orang juga begitu juga sama.
Nah ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana dzalika 'ala Allahi qadira. Dan ayat yang berapa 135 ini surat An-Nisa, man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Maka hidup ini bukan milik kita. Maka sebetulnya untuk nyari apa sih? Siapa yang ingin mencari dunia itu pilihan. Boleh aja. Tapi apakah bisa mendapatkan dunia semuanya? Orang itu semakin mendapatkan dunia semuanya, galaunya semakin tinggi loh jemaah. Kecuali dibarengi dengan sebuah jadi keimanan yang luar. Coba cari sekarang ini, hari ini ada artikel jadi luar biasa. Jadi seorang di luar Islam dan kemudian dia dengan keilmuannya yang luar biasa hari-hari ini menjadi mu'alaf jemaah dimuliakan Allah. Luar biasa itu. Saya ingin menyebutkan misalnya si A, saya bilang di luar Islam aja, dan kemudian dengan kehebatannya, dengan pengetahuannya, dengan jadi dunia ada di kepalanya, menjadi mu'alaf jemaah dimuliakan Allah. Pilihan dia. Siapa yang ingin mencari untuk dunia, monggo. Siapa yang ingin mencari akhirat, monggo. Tapi ini loh konsep. Man kana yuridu thawabad dunya. Barang siapa yang ingin berlelah-lelah untuk dunia, tapi Allah menyiapkan dua, silahkan untuk dunia dan akhirat. Nah begitu jemaah dimuliakan Allah. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Di masjid ini jemaah kita ini ada yang mengikuti grup-grup, ada yang namanya grup Gaza. Ada enggak? Ada ya, alhamdulillah rabbil alamin. Enggak tahu alhamdulillah atau bukan alhamdulillah ya. Jadi Gaza ini sebuah grup yang ramai banget dan dibicarakan. Jadi gerakan zaman akhir namanya. Ini orang, jadi grup ini nama saya ada di situ, nggak tahu juga ceritanya. Banyak pengikutnya, sudah mungkin dunia sudah ada semuanya. Jadi seakan-akan jadi pemerintahan kehidupan ini sudah nggak ada. Jadi intinya adalah menunggu Imam Al-Mahdi. Itu pembicaraan dari bangun tidur sampai mau tidur jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada aja dalam hidup ini. Nah, itu kira-kira. Mungkin kalau ada ini sudah mewakili juga kira-kira pendapat saya karena jadi kita ini masih di dunia nyata ya kan gitu. Meskipun tentu bahwa bagi orang Islam meyakini tadi ada pergeseran, ada akan hilang, meninggalkan era dan akan sampai ke sebuah era yang kemudian dipimpin oleh kepemimpinan Al-Mahdiyah, itu pasti ada. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang berikutnya indah sekali, lalu sikap kita bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, kunu qawwamina bil qisti. Usahakan di era manapun jadi orang itu adalah tengah, adil, ya kan? Kunu qawwamina, jadi bil qisti syuhada'a lillahi, walau karena Allah, untuk Allah, dan kemudian keluarga. Jadi jangan berpihak kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa. Hebat sekali ayat berikutnya. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Ini rukun iman. Rukun iman yang sudah mulai dipendidikan, mulai ditinggalkan jamaah karena mungkin kurang modern mungkin. Itu adalah yang akan menjadi penyelamat jamaah. Jadi secara keimanan harus dijaga dan diyakini. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur. Ya kan? Bahasanya wa may yakfur. Pada berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, ya kan, dan kitab yang sebelumnya dan hari akhir. Siapa yang mengingkari atau kufur, ya kan, wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil faqad dhalla
dhalalam ba'ida, maka akan berada di kesesatan yang jauh sekali. Dan fenomena kehidupan sudah dijabarkan jamaah. Kalau misalnya ada orang jadi yakin, tidak yakin, yakin, tidak yakin, yakin, itu sudah ada jamaah. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma, orang yang yakin, orang yang beriman lalu meninggalkan keimanannya, balik lagi, meninggalkan lagi, balik lagi, meninggalkan lagi. Itu bukankah ini adalah sudah ada? Dan kemudian fenomena terjadi, oh dia sudah ganti keyakinannya. Oh iya, jadi 2 bulan yang lalu. Kenapa? Ada transferan misalnya. Jamaah dimuliakan Allah. Artinya itu bukan hal yang baru, sudah ada. Fenomena itu sudah disipliskan, dijelaskan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fenomena itu adalah alam. Secara hak itu pilihan Anda. Tapi bahwa Allah yang punya langit dan bumi dan punya Anda, Allah sudah menentukan garis. Begini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini loh, terserah. Tapi aku adalah begini. Itu surat Kahfi jamaah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi dari Allah, terserah kamu mau beriman atau mau mengingkarinya. Saya kira ini aja lah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang ingin menjelaskan tentang perjalanan Indonesia. Perjalanan Indonesia belum apa-apa sebetulnya kalau dibanding dari zaman Adam gitu. Ya kan? Mulai Adam aja bisa disejarahkan cepat sekali, Adam, Idris, ya kan. Kemudian tentu Idris itu cucu, yang langsung tidak, ya kan. Idris itu cucu anaknya Nabi Allah Syis alaihissalatu wassalam. Setelah itu Nuh alaihissalatu wassalam, cepat menjelaskannya. Kemudian jadi Soleh, Hud, kemudian Ibrahim. Nah dari Nabi Ibrahim ini runtut nih. Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai anak Ishak alaihissalatu wassalam, maka kemudian punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 alaihissalatu wassalam, dan yang langsung menjadi nabi dan rasul yang langsung adalah Yusuf alaihissalatu wassalam. Nanti di situ ada Nabi Syu'aib, kemudian ada mantunya Nabi Musa, kemudian ada Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam, ada Nabi Allah Sulaiman, kemudian ada Nabi Allah Yunus, ada Nabi Allah Ayub, ya kan, kemudian ada Nabi Allah Zakaria, ada Nabi, ini urut banget ini jamaah sampai Nabi Allah Isa. Tidak bisa cerita yang lain. Dari jalur Nabi Allah Ismail mempunyai baginda Rasulullah SAW. Menjelaskan ini aja tidak butuh beberapa menit jamaah kalau memang kita hafal dan runtut poin-poin sejarah. Apalagi cuman dari kemarin 1440. Paling bisa kita mensejarahkan adalah mulai dari 1908. Sebelumnya adalah mungkin kesultanan, mungkin penjajahan, mungkin apa dan seterusnya. Ada Singosari, ada Kute, ada Sriwijaya, ada Mataram, bahasa sejarah Mataram Hindu, kemudian ada Mataram Islam, kemudian ada kerajaan Demak 1400 sekitar 76-an. Ya, jadi seperti itu. Sebentar jamaah itu kalau emang ini, apalagi yang setelah merdeka DITI, PKI yang misalnya itu kan ada semuanya. Gampang banget kalaulah tulisannya sudah nggak ada. Orang-orang yang umur berapa? 70, 80 tahun dan hidup di pusaran itu tahu banget seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Tahu enggak kira-kira? Ya, terus diam. Jangan ngomong-ngomong begitu. Ya itu kan artinya jangan, tapi bahwa orang itu tahu itu masih ada enggak? Ya masih lah. Ya kalau saya ini kalau orang yang lahir tahun 1966, 65 itu Gestapo ya kan, gerakan berapa itu? Gestapo apa sih? Gerakan. Nah itu kata yang mengemong saya. Jadi saya lahir di 1966. Susah makan gaplek, makan gatot, makan telo yang itu, dan kemudian sebaik-baiknya kalau di Pati adalah itu ada jagung terus ditumbuk, itu tengahnya itu kayak ada bijinya, kayak matanya. Oh itu orang yang bisa makan itu, kata yang menceritai itu adalah seperti itu.
Bisa jamaah, dan itu sebagian orangnya pun juga masih hidup, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tidak ada yang gaib ya kan, kalau perjalanan kita gaibnya karena sudah berlalu, gaibnya karena kita sudah lupa, dan terus jadi ke depan hanya untuk kemuliaan, untuk kebaikan. Dan bila terlibat di dalam hal yang baik, ada istilah untuk apa? Untuk bertobat dalam bahasa agama, menutupi, jadi kebaikan akan keburukannya ditutupi itu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa diantarkan. Jam 6 kurang 10 menit. Jangan Pak Ustadz Abdul Fattah dan seluruh para pimpinan dan DKM jadi Masjid Al-Akhbar dan seluruh hadirin Bapak Ibu dan juga yang ada di link Al-Akhbar, insyaallah taala, dan mudah-mudahan masjid dalam posisi jadi penertiban dan renovasi, insyaallah Allah mudahkan dan menjadi Al-Akhbar yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami aturkan. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.